Ketika COVID didatengin bank, wah itu luar biasa. Bener-bener datang tuh orang bank ke rumah gitu ya. Dia tanyakan, Bapak Ibu bagaimana nih? Udah 3 bulan nunggak, bisa untuk ini nggak? Gue sama istri nggak berasal dari keluarga yang punya warisan kayak gitu-gitu, enggak gitu. Oke, tapi itu kan 10 tahun yang lalu nih Bang, menurut dari pengalaman Bang Ridwan tuh bisa. Ya, tapi kan sekarang harga rumah udah makin mahal nih Bang. Apakah teori Bang Ridwan 10 tahun lalu masih relevan sekarang nih Bang? Iya jelas harga rumah itu ngikutin inflasi kan. Harga rumah kan kayak pejabat yang nggak mau turun-turun kan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Kali ini konten Nafkah Community agak beda. Biasanya saya sharing seputar tips-tips dan solusi untuk masalah keuangan pribadi sendirian. Kali ini saya akan jadi host untuk konten baru Nafkah Community, para pencari nafkah. Di sini kita akan mendengar cerita dan perjuangan para pencari nafkah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Di episode perdana, kita bakal membahas perjuangan memiliki rumah. Nah, di depan kita udah hadir tamu perdana di konten para pencari nafkah, Bang Ridwan. Apa kabar Bang Ridwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya Bang. Oke, mungkin Bang Ridwan bisa nih nyapa teman-teman Nafkah Community dan sedikit kenalan, profil singkat dan aktivitas saat ini sekarang apa Bang? Oke, makasih banyak Alfi yang sudah undang saya di podcast perdana ya, konten tentang para pencari nafkah. Pakai gue lu asik kali ya? Boleh banget Bang. Oke. Kenalin, nama gue Ridwan. Gue saat ini profesi sebagai ASN di kampus. Sudah punya 2 anak di usia SD ya, 1 istri. Kemudian tinggal di Depok. Itu profil singkatnya kali ya, seperti itu. Boleh. Nah, walaupun tadi gue kenalin Bang Ridwan nih sebagai tamu, tapi sebenarnya Bang Ridwan nih salah satu co-founder dari Nafkah Community. Bisa aja. Betul ya Bang ya? Tapi baru kali ini dia mau muncul di layar nih kan. Oke, Bang, ini ada isu yang penting banget nih Bang ya. Kita sempat bahas di konten sebelumnya tentang keluarga muda yang pengen beli rumah nih Bang. Menurut pandangan Bang Ridwan nih, kira-kira bisa nggak sih keluarga muda beli rumah nih Bang? Dengan harga rumah yang kayak sekarang nih Bang? Oke, pertanyaannya bisa atau nggak bisa kan itu ya? Kalau di flashback dulu ya, tahun 2013, sekarang 37, berarti 10 tahun yang lalu dong, bisa kebayang. Masih muda lah beli rumah ya, masih muda banget ya. 27 masih muda. 27 masih muda ya. Nah, rasanya sangat masuk akal kalau beli rumah di usia muda tuh suatu hal yang bisa dan mungkin terjadi. Karena itu bergantung dari pasangan kita juga ya, artinya kita udah sepakati bersama, kita sudah ambil keputusan bersama, sehingga kalau ada tantangan, ada masalah di perjalanan ya harus dihadapin bareng-bareng tentunya kan, kayak gitu. Jadi bisa, sangat-sangat bisa. Oke, tapi itu kan 10 tahun yang lalu nih Bang, menurut dari pengalaman Bang Ridwan tuh bisa ya. Tapi kan sekarang harga rumah udah makin mahal nih Bang. Apakah teori Bang Ridwan 10 tahun lalu masih relevan sekarang nih Bang? Iya jelas harga rumah itu ngikutin inflasi kan. Harga rumah kan kayak pejabat yang nggak mau turun-turun kan. Iya pasti naik terus. Jadi dari zaman gue beli rumah ya sampai sekarang ya harga rumah yang gue beli dulu terbilang mahal harusnya. Dan balance dengan tahun 2023 ini. Jadi pertanyaan bisa ya bisa dengan harga rumah yang selangit ya, bukan suatu hal yang bagi pasangan muda tuh aduh ntar aja deh atau nggak bisa nih. Jadi jangan ada disclaimer nggak yakin dulu gitu. Selama kita pasangan tadi ya sekali lagi udah punya kesepakatan, udah punya tadi masalah-masalah yang kita hadapi ke depan, kita udah punya perjanjian, kita hadapi bareng-bareng gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi asalkan dua pasangan ini udah sepakat mau komit mau beli rumah, sebenarnya jalannya pasti ada Bang ya. Betul banget. Tapi kalau Bang Ridwan sendiri tuh dari sejak tahun kapan sih Bang? Dari sejak sebelum nikah kah, pas setelah nikah, atau mulai mikirin, mulai ngerencanain, wah pengen beli rumah nih sama pasangan gitu? Jadi sebenarnya saya nikah tuh langsung tinggal di rumah orang tua gitu ya. Tinggal di rumah orang tua pada umumnya lah. Pasangan yang baru nikah tuh apalagi kayak saya gitu kan, guru bimbel waktu itu, gaji berapa lah gitu ya, lulusan S1 yang belum kepikiran ketika nikah langsung beli rumah. 2 tahun kami tinggal sama orang tua dan sempat ngontrak gitu. Di tahun ketiga ya kami memutuskan beli rumah, dan itu keputusannya setahun nimbang-nimbang mencari gitu ya kan. Beli rumah tuh kayak nyari jodoh ya, Vi ya. Gitu ya? Iya, kadang
nggak cocok, nggak jadi, ya kan? Ya istri saya cocok, sayanya nggak mau, ya kan? Sayanya mau, istri saya, bang itu terlalu ini bang, gini, pokoknya ada aja banyak gitu ya, Vi. Jadi ya menurut hemat gue sih, sekali lagi kesepakatan di awal, punya perencanaan, dan terjadilah gitu ya, kun fayakun lah kalau kata Tuhan gitu ya. Oke, jadi kayaknya mungkin teman-teman di luar sana yang gimana mau punya rumah kalau mikirin ngerencanain aja belum gitu kali bang ya? Wah, itu penting. Itu tahap pertamanya kayaknya. Yes. Sebelum mau beli rumah tuh harus bicarain dulu, rencanain dulu gitu betul, bang ya. Betul banget. Jadi punya kesepakatan dengan istri. Jadi ada agreement yang perlu kita sepakati sama istri ketika kita udah tahu nih nanti berapa yang harus kita tanggung. Kemudian ada masalah di perjalanan mencicil rumah atau apa gitu ya kita hadapi bareng-bareng gitu. Oke. Terus kan tadi kita udah sempet nyinggung nih bang soal isu mahalnya harga rumah ya. Kalau kata Bang Ridwan sekarang mahal, zaman dulu Bang Ridwan juga beli juga sebenarnya mahal gitu kan. Betul. Nah, sehingga ada gap nih bang antara penghasilan kita sama harga rumah kan. Itu yang jadi pertanyaan besarnya lah para keluarga muda gitu. Gimana cara mengatasinya gitu. Nah kalau Bang Ridwan sendiri tuh apa yang dilakukan? Ya gimana cara menemukan rumah yang cocok tapi harganya masih masuk? Gimana atau mungkin cara Bang Ridwan ningkatin penghasilan biar bisa nutup ini bang gap antara penghasilan kita yang di sini nih sama harga rumah yang di sini nih bang. Berarti perlu diceritakan dulu ya. Mencari rumah itu kan urusan yang gampang-gampang susah atau susah gampang gitu ya, nggak semudah kita beli cakwe di pinggir jalan gitu kan. Kayak langsung beli langsung makan kan nggak gitu. Mencari rumah di tahun 2013 itu apalagi saya berpikir harus nyari rumah yang deket sama tempat kerja istri. 2013 dengan harga yang kita sudah cari, udah sepakati, kemudian dihitung-hitung, kan tentunya saya sendiri dalam hal ini mengambil metodenya KPR kan, KPR rumah dari bank syariah gitu ya, bank syariah X gitu ya, yang memang kesepakatan kita tanpa bunga pada cicilannya, sehingga flat sampai 15 tahun, Vi. Oke. Nah, gimana cara mengimbangi setiap bulannya sehingga saya masuk ke cicilan tersebut? Saya ilustrasikan waktu itu 2013 rumah itu hampir 500 ya, dengan per bulannya sekitar 3,9. Di posisi saya memang punya DP, harus nyiapin DP. Nah yang menariknya di sini adalah DP, uang muka yang harus dipersiapkan supaya angkanya itu masuk akal untuk saya, karena kita mencari margin bulanannya di 3,9 sehingga DP dinaikkan. Itu semua orang udah tahu itu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana cara ngumpulin DP? Pasti itu penasaran kan? Nih, yang di rumah pasti pengen tahu kenapa bisa mencukupi itu gitu ya. Nah, saya berikhtiar sama istri gitu kan. Kita coba cari beberapa pinjaman, yang pinjaman itu ya soft launch ya, supaya bisa tertutupi atau terselesaikan dalam setahun atau 2 tahun paling lama. Bener gitu ya. Alhamdulillah circle kami mendukung itu semua gitu. DP terselesaikan dalam waktu 2 tahun, kami DP itu sampai 120 juta. Wow. Dalam 2 tahun, Bang? Yes. Dan di saat yang bersamaan menyelesaikan 3,9 tiap bulannya. I see. Nah, itu mungkin kayaknya dapat ini kali ya, dapat warisan kali ya seorang Ridwan gitu. Enggak, gue sama istri enggak berasal dari keluarga yang punya warisan kayak gitu-gitu, enggak gitu. Cuma memang lingkungan, sekali lagi circle yang membantu kami sehingga kami terbantu dan ya selesai dalam kurun waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Dari mana? Dari teman-teman kerja juga ada, teman-teman lingkungan, temannya istri, dan istri kebetulan waktu itu sudah menjadi pegawai tetap di kantornya sehingga dapat pinjaman dari kantornya. Dan itu dibayar juga per bulan. Jadi kalau dipikirin di otak atau nalar manusia kayak waktu itu pusing banget, ribet kayaknya waktu itu. Tapi karena kita jalaninnya cukup konsisten gitu ya, tanpa ada keluhan gitu ya. Ya tentu kayak jajan tuh dikurangi gitu kan, nggak usah banyak beli ini beli itu gitu ya. Ya rumah kami yang awalnya cuma punya bawaan dari kontrakan yang lama ya, sofa ya itu ya masih minimalis lah gitu. Jadi menghitung itu kadang-kadang di luar nalar manusia, Vi. Gitu. Ya kadang dapat kerjaan tahun 2014, singkat cerita itu selesai saya punya rumah, alhamdulillah istri melahirkan di 2014 gitu ya. Ya itu juga karena memang ikhtiar ya, pindah ke rumah yang punya rumah baru.
istri juga di saat yang bersamaan saya dapat tawaran kerja di luar gitu, dan itu nggak diduga-duga, nggak disangka-sangka gitu. Oke, kalau bisa ditarik benang merah sebenarnya ketika Bang Ridwan dan istri udah mulai merencanakan, mengikhtiarkan, tuh jalannya kebuka gitu Bang ya? Nah. Jalan untuk menemukan, jalan untuk ngumpulin DP. Bener banget. Sekarang tuh statusnya udah lunas atau masih proses nih Bang, mencicil Bang? Kalau ditanya nih, kan tadi saya sebut ya 15 tahun ya. Logikanya 2013 saya harus selesai di tahun 2028 ya nggak sih? Iya. Betul ya? Artinya masih 5 tahun lagi. 2023 semuanya selesai. Serius Itu Bang? tantangan Serius Bang? Ya beneran, tantangan buat saya sama istri. Tantangan banget. Wow. Karena pada akhirnya kalau kita menunggu 5 tahun lagi, kita harus menyiapkan sekitar 200-an juta. Itu hitungan saya dan istri gitu ya. Tapi saya mempercepat itu semua. I see. Oke Bang, jadi sekarang statusnya udah lunas, ya dalam waktu 10 tahun, harusnya 15 tahun nih Bang. Tapi kalau kita boleh flashback dulu nih Bang, dari zaman dulu mulai pertama kali ngomongin, nyari rumahnya, mungkin proses KPR di bank, proses cicil, sampai akhirnya lunasin, itu fase paling menantang tuh Bang? Fase paling banyak dramanya tuh di fase yang mana sih Bang? Jelas ya Vi, tantangan yang gue hadapin itu memang cukup beragam sejak 2013 sampai tahun 2023 ini. Yang paling berat sih pasti pada masa COVID ya. Masa COVID itu masa gue sama istri tuh mikirin bisa bayar nggak ya? Bisa sih, karena kita punya pemikiran kalaupun nggak bisa kita harus pakai cara lain gitu ya. Tapi sebelum COVID sebenarnya juga ada tuh di fase-fase gue misalnya lagi loss dari kerjaan, atau misalnya namanya guru itu kan di guru kontrak ya, di masa liburan anak sekolah itu nggak dapat gaji. Itu salah satunya tuh tantangannya di situ. Cuma memang muter otak. Kalau di lingkup kerjaan gue, ya gue harus buka tambahan keran-keran baru lah gitu ya. Misalnya kayak nyiapin buat anak-anak ujian. Nah, anak-anak SBMPTN apa sih zaman sekarang ya. Nah, itu nyiapin deh tuh cadangan-cadangan tambahan dari situ. Oke. Sekali lagi itu juga nggak terlepas dari peran istri gue dalam membantu. Kalau kurang nanti gimana cara nge-backupnya. Dan jujur gue sama istri dari awal kan ya, dari gue ngambil rumah itu, DP-nya gue udah state bismillah, kalau memang dengan cara berutang itu ya harus mekanismenya lancar gitu ya. Orangnya kita mempercayai kita, dan pengembaliannya pun juga ya enak, sehingga ketika hubungan kita jadi tetap baik lagi. Yaitu ketika COVID didatengin bank. Wah, itu luar biasa. Bener-bener datang tuh orang bank ke rumah gitu ya. Dia tanyakan, "Bapak Ibu, bagaimana nih? Udah 3 bulan nunggak, bisa untuk ini nggak? Kami akan bantu dengan apa istilahnya restrukturisasi." Betul, restrukturisasi Bang. Restrukturisasi ya. Jujur itu agak sedikit bingung. Kita pertimbangan saat itu ikut aturannya bank atau kita tetap pakai flow yang udah dijalani selama ini. Ya ternyata ikutin cara kita gitu. Karena pada akhirnya kita punya mekanisme nih untuk menutupi itu semua gitu. Ya beneran bisa. Dan kalau tanya, pernah nggak sih Bang bayar itu 2 bulan cicilan baru sekali bayar, atau 3 bulan cicilan? Nggak pernah. Yang ada kami seringnya telat, yang harusnya tanggal 10 kami mundur jadi tanggal 25 karena istri gaji atau saya gaji itu di akhir waktu itu ya. Ingat banget kayak gitu mundurnya di situ. Dan syukurnya yang namanya bank syariah dengan sistem akad yang menjamin kemaslahatan, itu nggak ada tuh yang namanya denda-denda. Terbukti ketika waktu pelunasan itu kami nggak terbebani dengan harus bayar denda sekian, nggak. Oke. Nah ini isu yang menarik lagi nih Bang, soal bank syariah ya Bang ya. Karena sebagai besar dari teman-teman nafkah ini kan punya preferensi untuk muamalah tuh harus sesuai syariah gitu. Tapi ada yang punya pandangan kalau bank syariah ini nggak benar-benar syariah gitu. Sehingga dia pengennya kalau beli rumah tuh cash aja gitu. Nah kalau pandangan Bang Ridwan nih antara beli rumah via KPR bank syariah atau via cash ini gimana Bang? Plus minusnya nih Bang? Ya, atau bahkan nyicil tapi nggak pakai bank gitu ya. Ya nyicilnya ke developer gitu ya. Betul. Jujur, karena perumahan ini adalah perumahan yang bebas untuk mencari cara untuk membayar
cicilan tiap bulannya, ya kami memilih bank syariah gitu ya, daripada kami menyiapkan tabungan gitu ya sekian tahun bahkan puluhan tahun harus bisa membeli rumah. Setelah itu kami lebih memilih untuk langsung dari awal ambil bank syariah. Tadi dengan konsekuensi ya kalau di tengah-tengah ada masalah pasti dihubungi, umumnya dihubungi pihak bank ya, kayak gitu. Buat teman-teman yang udah mulai mempertimbangkan nih, udah mulai tertarik kayaknya, oh yang kita kira nggak bisa, ternyata bisa loh, ada contoh nyatanya Bang Ridwan gitu ya. Mungkin bisa dikasih Bang, tips-tips buat mereka, apa sih hal yang penting perlu mereka siapkan, step by step-nya gitu ya, atau ya motivasi lah Bang, untuk kita-kita yang belum punya rumah nih, jangan pesimis dulu gitu ya, semua bisa diikhtiarkan. Nah kira-kira Bang Ridwan ada nggak nih buat para keluarga muda, teman-teman nafkah ini Bang? Ya jelas saya punya tips saya tersendiri, dan teman-teman nafkah community atau para pencari nafkah juga punya caranya tersendiri kan, Vi. Cuman buat saya yang bisa saya share adalah ketika kita yakin bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memiliki tempat bernaung dan menyediakan untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, ya saya menggantungkan itu semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Dia membuka jalan untuk saya dan istri gitu ya. Sehingga ketika kami terbentur masalah atau ketika kami tidak merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pada satu step, itu ada saja jalan yang tidak diduga-duga untuk Allah berikan kepada saya gitu ya. Dan gue ngerasa itu semua adalah bantuan dari dari Allah, itu berasal dari doa teman-teman, doa orang tua, doa dari banyak pihak yang menyayangi saya mungkin ya, dan istri. Dan yang saya yakini adalah ketika kita sudah punya komitmen, nah ini yang paling penting. Jangan sampai terus tiba-tiba kita lagi di fase down gitu ya, di fase yang kita nggak dapat penghasilan, terus kita ya udahlah pasrah aja lah, ya udah gimana gitu ya. Itu jangan sampai. Karena kita harus punya 1001 alasan untuk menyelesaikan misalnya apa yang sudah kita ambil. Karena buat saya hidup itu achievement. Harus ada achievement. Bahkan kalau Alfi mau tahu tuh ya, tahun 2016 gue ngambil mobil. Cicilan. Mekanisme syariah lagi. Berarti 3 tahun setelah 3 tahun setelah itu, karena kita berpikir waktu itu, saya dan istri berpikir dia punya anak kedua kami ini kayaknya kalau motoran kemana-mana jauh susah gitu. Akhirnya saya mempertimbangkan setelah anak lahir 2016 kami ambil mobil. Cicilannya juga ya lumayan gitu ya. Jadi ibarat kata tuh inget banget saya, sejak 2016 sampai mobil selesai itu 2019 saya harus menyiapkan dari saya sendiri ya, itu 39 tambah 34, berapa totalnya? Hampir sekitar 8 juta lah. 8 juta per bulan. Itu masih cicilan ya. Padahal ketika saya sama istri bilang ini belum buat makan, belum buat beli susu bayi waktu itu, belum juga untuk apa lain-lain gitu ya, kan banyak ya variabel tambahannya begitu. Jadi ada aja. Beneran ada aja. Bahkan ketika 2021 kemarin itu kan cicilan kami masih masuk ke tahun 8 ya, 2021 ya. Ya kayak sekarang saya diterima sebagai ASN di usia terakhir batas ASN 35. Sekarang ya alhamdulillah ya udah selesai ya. Terus pertanyaan istri saya ke saya, emang udah selesai gitu kalau cicilan selesai? Belum. Karena selain kita mikirin investasi pendidikan buat anak. Ketika anak masuk SMP, masuk SMA, kuliah, ya kan nggak mungkin datang tiba-tiba aja kan gitu. Semua direncanakan. Oke. Kira-kira kayak gitu. Thank you banget Bang Ridwan ceritanya. Sama. Teman-teman nafkah, saya kok jadi saya gue ini sebenarnya karena kita biasanya nongkrong sama depan kamera beda nih Bang. Iya, betul. Waktu gue jadi inget ini sih Bang, pernah dengar waktu itu, lupa dari siapa dan nggak tahu benar apa nggak, mungkin Bang Ridwan ntar bisa koreksi gitu. Gue pernah dengar nih Bang, konsep rezeki Bang. Ini kan sebenarnya terkait erat Bang ya sama konsep nafkah yang sering banget kita bahas di konten-konten ini gitu ya. Rezeki itu ada 3 teman-teman. Jadi ada rezeki yang diberikan oleh Allah ke semua makhluk gitu ya. Ada rezeki yang datang karena diupayakan. Nah, ada yang ketiga nih, yang sering kita lupa nih. Rezeki yang datang dari pintu yang tidak diduga-duga gitu. Nah, ini kayaknya Bang Ridwan ini berhasil nih mengetuk pintu rezeki yang ketiga ini karena niatnya, ikhtiarnya untuk bisa menyediakan rumah untuk keluarganya Bang ya. Kira-kira gitu. Bener. Rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah itu ya harus diketuk, dan ketukannya itu ya mungkin ya dengan niat kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang pencari nafkah buat keluarga kita.
adalah menyelesaikan tanggung jawab kita. Oke. Walaupun dikatakan nggak selesai udah belum gitu ya. Berikutnya pasti ada fase-fase yang lebih berat dan menantang, dan sebenarnya saya suka anak-anak itu ya. Misalnya ketika ini udah selesai terus habis itu apa lagi ya? Harus mencari cara memutar otak supaya penghasilan itu nggak flat di situ saja. Itu yang saya lakui ketika lulus dari S1, kemudian nikah, lulus S2, kemudian dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu nggak cuma saya lakoni di satu tempat gitu ya. Saya lakoni di tempat umumnya memang di tempat ngajar berhubungan dengan pendidikan ya, tentang pengajaran ya. Tapi jujur tempatnya pindah-pindah. Jadi saya itu saya kalau boleh cerita bukan boleh sombong ya, tapi pernah merasakan gaji itu di atas 15 juta per bulan, dan pernah merasakan gaji itu selama nikah ya, itu cuma 1 komaan, nggak nyampe 2 juta. Pernah, itu Bang? pernah. Makan apa itu, Bang? Ya sekali lagi ada aja Allah ngasih itu kalau gaji ya, kan di luar gaji yang betul. Alfi bilang tadi yang ketiga tadi itu kan, nggak tahu ada aja. Bukan patut dikasihani, tetapi berpikir bahwa setelah nggak cukup nih, habis itu apa lagi ya? Nah, mikirnya di situ. Oke, Bang. Thank you banget, Bang, atas sharing-sharingnya. Tadi itu udah dapat banyak cerita, insight dari Bang Ridwan, teman-teman ya. Bang Ridwan, ada nggak, Bang, closing statement buat teman-teman yang mungkin masih belum mutusin atau mungkin sudah mempertimbangkan mau beli rumah nih? Kira-kira ada nggak, Bang, nasihat buat kita lah nih, keluarga muda yang belum punya rumah nih? Oke, kalau ditanya punya tips ya, terakhir sebelum mungkin ditutup kan, kalau saya berprinsip saya adalah laki-laki, saya adalah kepala keluarga ya, yang tugas saya adalah menyiapkan rumah, menyiapkan naungan, menyiapkan sandang, pangan, papan begitu ya. Dan poin papan di sini yang paling penting buat saya adalah saya harus punya alasan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya. Sekali lagi, di luar nalar manusia itu semua akan terjadi. Rumah yang harganya selangit, cicilan yang kalau boleh dibilang kalau nyicil sampai 13 tahun jadinya sampai 1 miliar, tapi dengan berbagai cara kita upayakan selesai di tahun 2013, 5 tahun sebelum selesai, ya kan, itu suatu hal yang mungkin dan sudah terjadi. Seperti itu. Oke, thank you Bang Ridwan sekali lagi. Sama-sama Alfi. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita para pencari nafkah, episode perdana dari Bang Ridwan ya soal perjuangan memiliki rumah. Kira-kira episode berikutnya kita mau bahas perjuangan apa lagi nih ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.